Berarti poinnya kita fokusnya di situ nih. Ini fertil nih. Ini fertil. Nih, lihat nggak? Itu ada uratnya. Iya, tahu kan? Iya, ada embrionya ya. Oh iya. Iya kan? Ada anaknya kan? Nah, Itu masih berapa? tuh. Jadi dia masih berbentuk janin. Telur burung merak, alhamdulillah sebenarnya meraknya udah oke, udah bagus. Makanannya juga udah tercukupi dari gizinya, proteinnya, kalsiumnya udah oke banget. Mesinnya tadi tak lihat memang bagus ya selama ini. Tapi mungkin ada perubahan suhu di luar menyebabkan di dalam juga bermasalah. Karena memang di Lembang itu kasusnya dingin banget guys. Oke guys, sekarang kita ngecek telur merak sama mbak-mbak. Kok sampean sing nyala nih mbak? Iya, lama tak sekero. Oh ini telur burung unta guys yang kita kasih. Nih telur burung unta juga. Kan burung untanya Pak Hari nggak mau beli ya. Oke mbak, kita ngecek telur yuk. Mana yang nggak netes? Ini telur lama. Ini udah lewat tanggal. Mana ini cara ini pakai ngeceknya? Biasanya pakai Caranya? itu, Oke. Pak. Oke. Terus? Ngetes kayak gitu. Biasanya ngetesnya malam sih mas. Oke. Di sini. Kamu bawa HP nggak? Iya, nek malam lebih jelas ya. Oh kok dangdutan? Matikan dulu. Nah, iki sing gagal. Iya. Kopior. Tahun berapa? 29 bulan 5. Bulan 5. Tapi tahun ini semuanya. Iya. Ini telur biasanya diapain sama Pak Hari? Dikubur. Dikubur. Kalau udah keluar gini dikubur. Oke. Ini dia zong, tak pisah ya. Yang benar-benar nggak fertil ya. Ini kosong. Nah, tujuanku itu mau ngelihat ini, nanti mau tak pecahin. Maksudnya biar nggak asumsi, biar tahu sebenarnya dia itu tidak pernah kawin atau mati. Jadi kan kita nggak nyalahin mesinnya nih, ternyata memang nggak pernah kawin. Atau kita nyalahin meraknya ternyata di mesinnya hidup, kan gitu. Makanya harus dipecah. Dua contoh yang harus dipecah. Viola mana Viola? Biar belajar sekalian. Panggilin Wi. Maksudnya sih, karena dia kan berkaitan yang di sana toh. Nah misalnya memang bermasalah di sana, biar mereka tahu juga kalau masalahnya ada di sana, bukan di sini. Iya. Semua suruh sini. Nanti di sana keteter. Kan bentar doang. Oke, banyak yang kosong. Rata-rata seperti itu. Oke, kita coba ya pecahin. Ini prediksiku ada isinya. Jadi pernah hidup tapi mati yang ini. Iya. Kalau yang ini beras kayak hidup. Oke, dua kita pecahin. Ini dulu. Oh, ntar dulu deh, mecahinnya nanti aja. Kita ngecek yang ini.
Mana yang bisa dicek mana? Ini. Ini kayaknya bisa semua deh mas. Awal bulan. Awal bulan. Suhunya itu 42 ya. Tinggi banget loh 42 itu. Demam loh. Iya, karena bapak itu patokannya itu yang temperatur yang di dalam. Di dalam, oke. Di dalam itu minimal 50. Kok 50? Itu apanya? Humidity-nya. Oh, kelembapan. Oke, kelembapan 50. Sampai Suhu 60. 38 ini. 38 itu sebenarnya batas tertinggi. Jadi idealnya saja 37. 37 harusnya mendingan. Yuk sini yuk, Viola. Biar kamu tahu kalau di sana misalnya nggak kawin kan tahu. Oke, kita cek dulu yuk. Kita cek satu dulu. Mana tuh nih? Ini fertil nih. Ini fertil. Nih, lihat nggak? Itu ada uratnya. Iya, tahu kan? Lihat, ini kan fertil. Ini punya siapa? Buset. Wah, keairan itu kayaknya. Tanggal berapa ya itu ya? Mending besok nulisnya pakai pensil aja. Pensil. Karena kalau pakai spidol, kalau pakai spidol dia punya kimia. Takutnya ada efek samping. Jadi pakai pensil aja. Kalau nulis tanggal, nama. Ini yang nulis siapa? Viola atau di sini? Pakai pensil ya. Iya nanti Biasanya disiapin. sekarang biasanya pakai pensil. Nah, ini tuh ada sebenarnya. Ada tapi mati. Lihat nggak itu? Tapi Iya. Gerak kan? Jadi kalau hidup itu dia kalau digoyang, dia itu diem. Nggak gini. goyang. Nah, nggak gini. Kalau ini kan goyang tuh. Iya. Jadi dia ngikutin arus, berarti dia mati. Aku malah curiga sebenarnya kepanasan. Tuh, hidup loh. itu ada ya? Sebenarnya fertil loh. Sebenarnya fertil loh. Jadi ini tadi aku ngeliat banyak loh yang kayak gini. Jadi ini tuh ciri-ciri fertil. Tapi dia mati. Ini tuh mati. Dia hidup tapi mati. Ini kan darah nih. Iya. Ini darah. Tapi dia nggak berkembang. Mati dia. Itu kayaknya ada. Enggak. Oh, enggak. Kosong. Emang banyak yang kosong sih ya. Iya. Cek lihat. Ini hidup. Nah. Ada darahnya. Ini telur apa ini? Telur ular. Itu siapa sih yang di luarnya? Di luar. Di luar. Ini fertil. Dan nggak ada darahnya. Tapi darahnya nggak sehat. Harusnya dia kayak ini, kayak laba-laba, tau nggak? Iya. Ya, yang sehat kayak gitu. Ini nggak sehat. Jadi ini kemungkinan besar mati. Dia nggak bertumbuh. Jadi dia darahnya tuh melingkar gini. Harusnya dia semburat gitu. Iya. Nah, artinya sebenarnya dia tuh fertil. Berarti ada masalah di sini. Nah, harus dievaluasi. Mungkin nanti aku tak ngomong ke Pak Hari. Mungkin ada mesin yang perlu dievaluasi atau mungkin diturunin lah suhunya. Sebenarnya banyak yang ini kok, banyak yang fertil kok. Kita mecahin yuk. Kita mecahin ini. Ini yang prediksiku ada isinya. Ini yang kosong. Kita pecahin bentar yuk. Monggo. Mau di mana? Terserah di mana biasanya. Yang aman, yang aman. Yang aman, yang enggak, yang bisa langsung dibersihin. Nampan pink. Mau pakai apa? Mecahinnya.
Ini Oke kemarin guys, jadi itunya kemana? telur merak di sini Pinset tuh sebenarnya banyak yang kemarin fertil. kemana? Cuman Pinset kenapa kok kemarin banyak yang gagal? Jadi kita coba evaluasi di mesinnya. Cukup Apakah kegagalan itu ada di mesin atau memang tidak dikawin kan gitu. Jadi nggak berasumsi, oh nggak pernah kawin kan gitu. Ternyata mesinnya yang error atau mungkin kebalikannya. Biar pasti aja. Di mana? Monggo, di mana aja? Di sini aja lah. Di sini aja nggak apa? Yang ada cuci tangannya? Nggak usah. Sana. Hah? Ya udah. Ini kerannya. Mana sini? Oh, di sini. Sini aja yuk. Mana tadi yang ada isinya? Ini ada isinya. Kita pecahin yang kosong dulu. Ambil. Nih teman-teman, ini prediksiku kosong ya. Prediksiku memang nggak pernah fertil. Jadi contoh telur 1 bulan. Wah, nggak kok, nggak bau kok. Dia tuh udah bukan ayam campur. Ya campur udah keluar kayak ayamnya. Keluar. Nah, Oh, ini masih jadi. nah ini nggak bau. Enggak. Nah ini telur yang memang dia nggak pernah fertil. Iya. Nah jadi dia tuh, jadi kuning telurnya tuh apa? Kayak tebel gitu ya, kayak padat. Dia nggak pernah fertil. Oke, sekarang coba yang pernah ada anaknya. Jadi tisu. Kok nggak bisa? Oh kebalik. Nah ini telur sing apa mau? Pernah fertil ya. Jadi pernah hidup. Biasanya lebih jelek. Tuh, agak bau yang ini. Tuh, ada anaknya. Iya. Anak embrionya ya. Oh iya. Ya kan? Ada anaknya kan? Nah, Itu masih berapa? tuh. Jadi dia masih berbentuk janin. Iya. Nah, jadi intinya sebenarnya permasalahan bukan di ayam, bukan di telur. Ya bukan di telur. Jadi mungkin mesinnya harus dievaluasi lagi, apakah kelembapannya atau ke suhunya. Nanti aku ngomong ke Pak Hari, karena dengan video ini tadi kan aku bisa ngomong ya. Kalau ternyata banyak sebenarnya yang kasus ini, jadi dia nggak berkembang. Iya, Nggak berkembang. Jadi bukan ini. Jadi selama ini kan kita bingung tuh ngasih makan ini tambahin makanannya. Iya. Padahal sebenarnya ada isinya. Ada. Nah, berarti kan memang mesinnya yang mungkin perlu di sedikit benahi. Tuh. Ini matanya nih. Oke, udah gitu. Berarti poinnya kita fokusnya di situ nih, di mesin. Ini tetap dijalanin, berarti nggak usah ada yang dievaluasi lagi. Masalah makanan, masalah ini udah bagus sebenarnya, udah bagus banget. Ketambahan lagi malah nanti jadi kegemuan, malah jadi masalah. Jadi udah berhenti dulu ngasih obat-obatan atau mungkin vitamin dan lain-lain. Udah cukup, ini udah bagus. Tinggal di sini yang kita benahin. Oke. Tapi untuk kalau protein gitu Masih normal. Nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Tetap begitu aja. Tinggal di sini aja, nanti aku ngomong ke Pak Hari. Kalau kalian berani ngomong nggak? Paling sih cuma kata Pak Asin begini gitu. Nanti aku yang ngomong aja nggak apa-apa. Nah, oke, dibuang aja, dikubur. Nanti dimarahin Pak Hari kalau nggak dikubur. Iya, dikubur. Ada bayinya ini. Di mana? Mau dikubur di mana? Pak Ade, dimakamin dong. Oke teman-teman, jadi fix ya. Telur burung merak. Alhamdulillah sebenarnya meraknya udah oke, udah bagus. Makanannya juga udah tercukupi dari gizinya, proteinnya, kalsiumnya udah oke banget. Mesinnya tadi tak lihat memang bagus ya selama ini. Tapi mungkin ada perubahan suhu di luar menyebabkan di dalam juga bermasalah. Karena memang di Lembang itu kasusnya dingin banget guys.
sulit, beda sama di Jogja ya atau di Jawa yang suhunya itu bisa stabil. Kalau di sini tuh pas cuaca ekstrim dingin banget ya Mbak ya. Iya. Jadi telur itu kalau di luar kedinginan. Dingin. Kayak di kulkas ya. Iya. Ya, itu juga bikin masalah, makanya Pak Hari bikin satu ruangan besar yang suhunya itu stabil. Oke, thank you.